Saat seseorang meremehkan tatapan, kata-kata, atau pencapaian kita, reaksi pertama yang sering muncul adalah keinginan untuk membela diri atau membalasnya dengan hantaman yang sama kerasnya. Namun di dalam ruang kedewasaan ada sebuah pemahaman tersembunyi, yaitu sebuah amarah yang merupakan tanda bahwa ketenangan kita sudah berhasil mereka curi. Menghadapi sikap merendahkan bukan tentang siapa yang bicaranya paling tajam, melainkan tentang siapa yang mampu tetap tegak tanpa tergores sedikit pun. Inilah yang dinamakan seni membungkam keraguan dunia, bukan dengan ledakan emosi, melainkan dengan keanggunan yang tidak terpatahkan. Dunia ini penuh dengan proyeksi emosional yang seringkali tidak ada hubungannya dengan kualitas diri kita yang sebenarnya. Ketika seseorang sengaja melontarkan kalimat yang merendahkan atau meremehkan usaha yang sedang kita bangun, tindakan tersebut sebetulnya adalah refleksi dari badai di dalam diri mereka sendiri. Orang yang merasa utuh dan damai dengan pencapaiannya tidak akan pernah merasakan kebutuhan untuk mengerdilkan orang lain demi terlihat raksasa. Ada rasa tidak aman, kecemburuan tersembunyi, atau kebutuhan akan kendali yang sedang mereka terjemahkan menjadi sebuah perilaku toksik. Menyadari hal ini adalah langkah pertama untuk melepaskan diri kita dari jebakan sakit hati yang tidak perlu. Setiap kata remeh yang keluar dari mulut orang lain layaknya sebuah paket kiriman yang salah alamat. Kita memiliki hak sepenuhnya untuk menolak dan tidak membukanya. Ketika ego tidak terlibat untuk langsung tersinggung, pandangan kita akan menjadi lebih jernih dalam melihat bahwa serangan tersebut hanyalah bentuk kompensasi atas kelemahan mereka sendiri. Mereka sedang berusaha untuk memancing reaksi agar kita turun ke level emosional yang sama rendahnya dengan mereka. Distorsi persepsi seringkali terjadi saat kita membiarkan opini eksternal untuk mendikte nilai internal yang kita miliki. Begitu banyak energi terkuras hanya untuk memikirkan alasan mengapa orang lain tidak menghargai niat baik atau mengapa orang lain tidak menghargai kerja keras yang sudah kita lakukan. Padahal standar kelayakan hidup tidak pernah ditentukan oleh ketukan palu hakim dari orang-orang yang bahkan tidak memahami proses berdarah-darah di balik layar hidup kita. Memahami anatomi ini akan membantu pikiran kita untuk menyaring mana kritik yang membangun dan mana kebisingan yang sengaja diciptakan untuk merusak fokus kita. Oleh karena itu, tempat terbaik untuk memulai perlawanan yang berkelas adalah dengan mengubah sudut pandang terhadap sang penyerah. Jangan pernah melihat mereka sebagai ancaman yang besar, melainkan memandang mereka sebagai pengingat bahwa perjalanan hidup ini
sudah melangkah lebih jauh di depan mereka. Ketenangan batin akan mulai terbentuk ketika diri ini sudah mampu memisahkan antara identitas asli dengan penilaian sepihak dari luar. Dengan pemahaman yang matang, setiap cemoohan tidak lagi menjadi batu sandungan, melainkan menjadi sekedar angin lalu yang menguji seberapa kokoh akar prinsip yang kita pegang. Kekuatan sejati individu tidak diukur dari seberapa cepat ia membalas pukulan, melainkan dari seberapa anggun ia mampu menguasai ruang di antara stimulus dan respon. Saat kata-kata yang meremehkan mendarat di telinga, refleks biologis akan mendorong tubuh untuk menyerang balik atau melarikan diri secara emosional. Dan disinilah pentingnya mengambil sebuah jeda sadar, yaitu sebuah ruang sunyi selama beberapa detik untuk kita bernafas dan kemudian memulihkan kendali atas akal sehat. Jeda ini bukanlah bentuk ketakutan, melainkan sebuah strategi tingkat tinggi untuk mengumpulkan kekuatan sebelum mengambil tindakan. Ketika kita memilih untuk diam dan menatap lurus mata orang yang meremehkan tanpa ekspresi kemarahan, maka sebuah dinamika psikologis yang menarik akan terjadi. Keheningan yang dingin seringkali jauh lebih mengintimidasi daripada rentetan makian yang meledak-ledak. Orang yang berniat merendahkan biasanya mengharapkan kepanikan, pembelaan diri yang gugup, atau mengharapkan kemarahan yang meluap-luap dari korbannya sebagai validasi atas kekuasaan mereka. Saat ekspektasi tersebut dipatahkan oleh ketenangan yang mutlak, mereka akan mulai merasa tidak nyaman dengan tindakan mereka sendiri. Berdebat dengan orang yang sengaja ingin menjatuhkan adalah sebuah kesia-siaan yang hanya akan menguras cadangan energi mental yang berharga. Tidak ada argumen logis yang bisa diterima oleh pikiran yang sudah ditutupi oleh kebencian atau oleh kesombongan yang sepihak. Menurunkan derajat diri dengan melayani setiap sindiran hanya akan membuat posisi kita menjadi terlihat sama rapuhnya dengan posisi mereka yang menyerang kita. Menghemat kata-kata dan juga menyimpannya untuk hal-hal yang lebih produktif adalah tanda bahwa kita sudah tahu persis berapa nilai dari waktu dan berapa nilai dari pikiran kita sendiri. Menguasai reaksi spontan berarti menolak untuk menjadi boneka yang digerakkan oleh emosi orang lain. Setiap kali diri ini terpancing untuk marah karena diremehkan, maka secara tidak langsung kita memberikan kunci kendali kebahagiaan hari itu kepada sang provokator. Dengan mempertahankan ketenangan wajah dan stabilitas suara, maka sebuah pesan akan tersirat dikirimkan kepada dunia bahwa tidak ada satupun perkataan luar yang cukup kuat untuk menggoyang fondasi kedamaian di dalam diri kita. Ketenangan yang konsisten adalah benteng pertahanan terbaik, sekaligus pembalasan paling elegan.
Cara paling mematikan untuk menghadapi keraguan orang lain adalah mengalihkan seluruh energi kemarahan menjadi bahan bakar pertumbuhan diri. Dibandingkan menghabiskan waktu berjam-jam untuk merancang kalimat pembalasan di dalam pikiran, akan jauh lebih bijaksana jika fokus dialihkan total pada karya atau pencapaian nyata. Biarkan setiap cibiran menjadi dorongan ekstra di pagi hari untuk bekerja lebih keras, belajar lebih dalam, dan melangkah lebih konsisten. Biarlah waktu dan dedikasi yang merajut jawaban terbaik atas semua penilaian miring yang pernah dilontarkan. Ada sebuah kepuasan yang mendalam ketika keberhasilan yang diraih secara sunyi tiba-tiba menjadi magnet perhatian yang tidak bisa diabaikan. Kita tidak perlu membuat pengumuman besar atau memamerkan setiap proses perkembangan kepada dunia hanya demi mendapatkan pengakuan. Hasil akhir yang berkualitas tinggi akan memiliki bahasanya sendiri yang mampu menembus tembok penyangkalan sekeras apapun. Ketika prestasi sudah terpampang nyata, orang-orang yang dulu meremehkan secara otomatis akan bergeser perannya dari sebelumnya menjadi pengkritik menjadi penonton pasif. Bekerja dalam keheningan tanpa membutuhkan validasi dari luar adalah ciri dari jiwa yang sudah selesai dengan urusan egonya. Fokus utama bukan lagi tentang membuktikan bahwa orang lain salah, melainkan tentang memastikan bahwa potensi diri berkembang hingga batas maksimalnya. Bekerja dalam keheningan tanpa membutuhkan validasi dari luar adalah ciri dari jiwa yang sudah selesai dengan urusan egonya. Fokus utama bukan lagi tentang membuktikan bahwa orang lain salah, melainkan tentang memastikan bahwa potensi diri sudah berkembang hingga batas maksimalnya. Kualitas hidup yang meningkat, bisnis yang semakin sehat, atau kedamaian spiritual yang matang adalah bukti otentik yang tidak memerlukan catatan kaki penjelasan. Keberhasilan yang berkelas tidak pernah berisik. Ia akan bersinar dengan sendirinya di tengah kegelapan keraguan. Dan pada akhirnya, ruang lingkaran hidup kita akan dipenuhi oleh hasil nyata dari apa yang telah diperjuangkan secara konsisten. Mereka yang dahulu meremehkan akan menyadari bahwa panah-panah kata yang mereka pernah lepaskan dulu tidak akan pernah sampai. Karena posisi kita sudah berada jauh di ketinggian yang tidak terjangkau oleh jangkauan emosi mereka. Kita tidak perlu lagi melihat ke belakang hanya untuk memastikan apakah mereka melihat kesuksesan kita atau tidak. Berjalan terus ke depan dengan integritas adalah satu-satunya arah yang layak untuk bisa ditempuh oleh jiwa yang merdeka. Meskipun ketenangan adalah kunci, bersikap berkelas bukan berarti membiarkan diri menjadi keset kaki yang bebas diinjak-injak oleh siapapun tanpa konsekuensi. Menetapkan batasan diri yang tegas adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap martabat pribadi yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta.
Batasan ini tidak perlu ditegakkan dengan teriakan atau dengan ancaman, melainkan dengan pernyataan yang tenang, pernyataan yang jelas, dan juga yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Seseorang perlu tahu kapan harus berkata tidak dan kapan harus menarik diri dari lingkungan yang merusak warisan kedamaian batin. Ketika batasan itu dilanggar, tindakan menjauh seringkali merupakan pilihan yang paling menunjukkan kekuatan sejati. Berani meninggalkan percakapan yang beracun atau memutus hubungan dengan lingkaran yang tidak menghargai keberadaan diri adalah tanda kemandirian emosional. Langkah kaki yang menjauh dengan kepala tegak memancarkan pesan kuat bahwa harga diri kita tidak bisa dibeli dengan kenyamanan palsu atau relasi yang manipulatif. Kita tidak memerlukan persetujuan dari orang-orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menghargai sebuah ketulusan. Memelihara kedamaian batin di usia yang semakin matang akan membutuhkan ketelitian dalam memilih pertempuran mana yang layak untuk diikuti. Tidak semua provokasi harus dilayani, dan tidak semua orang yang meremehkan pantas mendapatkan tanggapan, bahkan yang paling minimal sekalipun. Menyimpan energi untuk keluarga, impian yang belum terwujud, dan kontribusi nyata bagi sesama adalah prioritas yang jauh lebih mulia. Menjaga jarak dari drama-drama yang melelahkan adalah investasi terbaik untuk kesehatan mental dan juga untuk spiritual jangka panjang. Mari melangkah dengan keyakinan penuh bahwa nilai diri ini sudah final di mata kehidupan dan bukan fleksibel mengikuti suasana hati manusia di sekitar. Setiap pengalaman yang diremehkan adalah ujian kelayakan untuk naik ke kelas kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dengan memeluk ketegasan yang tenang, diri ini bertransformasi menjadi pribadi yang tidak hanya memikat lewat keanggunan, melainkan juga kokoh karena memiliki prinsip yang tidak bisa digoyahkan. Jalani hidup dengan standar yang tinggi dan biarkan dunia menyesuaikan diri dengan kualitas ketenangan yang kita pancarkan.